Shalom, selamat pagi saudara-saudari dimanapun Anda berada. Hari ini Sabtu 28 Juni 2025. Sebelum kita melakukan aktivitas kita pada hari ini, mari luangkan sejenak waktu kita untuk membaca dan mendengar firman Tuhan. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan, segala karunia Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan telah menjaga kami dalam tidur kami sepanjang malam, sehingga kami bisa bangun di pagi hari ini Tuhan. Tuhan Allah Bapa yang baik, sebelum kami melakukan aktivitas kami pada hari ini Tuhan, izinkanlah kami Tuhan untuk membaca dan mendengar firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu ini Tuhan menjadi bekal dalam kehidupan kami untuk melakukan yang terbaik bagi kami Tuhan. Di dalam nama Bapa Allah dan anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus Yesus, nats firman Tuhan pada hari ini Sabtu 28 Juni 2025 yang tertulis di Markus pasal 5 ayatnya 19. Beginilah bunyinya. Yesus tidak memperkenankannya, tetapi ia berkata kepada orang itu, "Pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu, dan bagaimana ia telah mengasihani engkau." Saudara-saudari yang kasih Yesus Kristus, nats ini Yesus mengajarkan kita untuk bersaksi kepada orang-orang tentang kuasa Allah, tentang kasih Allah kepada umatnya. Yesus menyembuhkan seseorang yang kerasukan roh jahat dan dibebaskan oleh Tuhan Yesus di Gerasa. Orang ini sudah lama hidup penuh dengan kesengsaraan karena roh jahat. Ia diasingkan dan dibuang karena tidak ada orang yang cukup kuat dapat menyembuhkan ia dari roh jahat. Pertemuannya dengan Tuhan Yesus dapat membebaskannya dari cengkraman maut si roh jahat. Lalu ia sangat gembira dan sangat bersukacita. Sukacita ini menggerakkannya untuk menjadi pengikut Yesus. Lalu Yesus menyuruhnya untuk pulang ke rumah dan menceritakannya kepada keluarga dan semua orang atas kuasa dan betapa besar kasih Allah kepadanya. Sukacita yang sejati telah diterimanya. Dia dibebaskan untuk bersaksi dengan kesungguhannya. Lalu ia bersaksi kepada orang-orang sekitarnya. Lalu banyak orang yang datang kepada Yesus meminta kesembuhan. Seperti yang tertulis di Matius pasal yang ke-14 ayat 30 dan 36. Ketika Yesus dikenal orang-orang di tempat itu, mereka memberitahukannya ke seluruh daerah. Maka semua orang yang sakit dibawa kepadanya. Mereka memohon supaya diperkenalkan menjamah jumbai jubahnya, dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Matius pasalnya yang ke-15 ayat 30 juga mengatakan, kemudian orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, membawa orang lumpuh, orang timpang, orang butuh, orang yang buta, orang bisu, dan banyak lagi yang lain-lain, meletakkan mereka pada kaki Yesus, dan ia menyembuhkan mereka semua. Saudara-saudari yang kasih Tuhan Yesus Kristus, ayat ini mengajak kita untuk merenungkan bagaimana kita dapat berbagi pengalaman iman kita dengan orang lain. Mungkin ada orang-orang di sekitar kita yang sedang membutuhkan dorongan, pengharapan, atau kesaksian tentang kebaikan Tuhan. Dengan berbagai pengalaman kita,
kita dapat menjadi berkat bagi mereka seperti yang Yesus harapkan dari orang yang baru disembuhkan. Mari bersaksi dengan kuasa Allah, bersaksi dengan kasih Allah, agar orang-orang yang percaya kepada Allah mendapat hikmat dari Tuhan kita. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk sapaan firman-Mu pada hari ini Tuhan. Engkau telah mengingatkan kami Tuhan untuk bersaksi atas kuasa-Mu Tuhan, agar lebih banyak orang yang lebih percaya kepadamu Tuhan. Tuhan Allah Bapa yang baik, sebentar kami akan melakukan aktivitas kami Tuhan. Kiranya Tuhan selalu menjamah kami, menuntun kami setiap perjalanan kami Tuhan. Jauhkan mara bahaya pada kehidupan kami Tuhan. Tetapi Tuhan selalu memberikan kami kesehatan. Tuhan berkati kami Tuhan, berkati setiap pekerjaan kami Tuhan. Limpahkan rezeki setiap pekerjaan kami Tuhan. Dan ampunilah segala dosa dan perbuatan kami Tuhan, agar kami layak menerima segala berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Di dalam nama Bapa Allah dan Anak Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai lama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa di surga, dan persekutuan Roh Kudus yang memberkati kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Shalom.